sentral otomotif Asia ada di Thailand. Lah kok bisa? Kok nggak ke Indonesia? Value chain-nya not yet ready di Indonesia itu. Nggak usah jauh-jauh, baja kita dari Krakatau Steel itu nggak bisa untuk otomotif. Malaysia itu dikenal sebagai the Silicon Valley of the East karena mereka mempunyai IT dan sebagainya itu bagus sekali daripada Indonesia. Investor itu maunya kan kepastian. We trust you, that is very important. We trust you. Saya diajak ke INA. I was there and I can see they are very professional, Sari. It's increased my trust toward Indonesia, honestly speaking. Terima kasih kembali di VVIP. Nah, hari ini saya mau bicara satu hal yang mungkin bagi kita semua masyarakat umum merasa ini bukan urusan kita lah gitu ya, urusan pemerintah, urusan elit, yaitu investasi. Tapi sesungguhnya investasi itu justru yang datangin lapangan kerja, kita bisa belajar teknologi dari investor dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya akan berpengaruh pada dapur kita. Oke. Nah, sementara sekarang itu dunia banyak negara, terutama negara tetangga-tetangga kita ini lagi semangat, lagi agresif, namanya rebutan investor. Kita tahu ya, Vietnam itu aja udah berhasil datangin Samsung, Nike, Adidas, apalagi Apple, apalagi banyak lah gitu. Masa kita kalah? Tapi apakah kita kalah? Apakah kita dipercaya atau tidak? Nah, ini kita akan bahas karena kalau investor percaya sama Indonesia, artinya citra kita bagus gitu ya. Kita hari ini akan membahas ini dengan Profesor Sari Wahyuni, seorang guru besar dari Universitas Indonesia, spesialisasi manajemen strategik begitu ya, Iya. Prof Sari ya. Iya. Dan Prof Sari juga banyak meneliti mengenai daya saing regional dan lain sebagainya. Prof Sari, terima kasih hari ini mau main ke VVIP. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Prof. Ya. Kita hari ini bicara sesuatu yang kalau di kuping masyarakat umum rasa-rasanya nggak ada urusan sama mereka, ya, yaitu investasi. Padahal kalau investasinya banyak yang masuk ke kita, impactnya luar biasa. Pada akhirnya berpengaruh ke setiap rumah tangga. Nah, kalau kita bicara investasi itu, saya penasaran sebetulnya ya, Indonesia itu posisinya ada di mana? Jadi saya tadi sempat Google peringkat Indonesia dalam indeks kepercayaan investasi asing versi Kearney. Kearney. Ke-12 negara berkembang dan ke-122 secara keseluruhan. Nah, kita posisinya itu ada di bawah Thailand dan Malaysia. Tapi kita di atas Vietnam. Jujur nih, ini agak mengagetkan saya. Masa sih kita sudah di atas Vietnam padahal belakangan berita kan banyak menggambarkan bagaimana luar biasa agresifnya Vietnam begitu ya dalam menarik investor. Apakah betul kondisinya seperti ini, Prof? Iya. Jadi kalau kita di atas Vietnam saya kira itu masih bisa dipercaya lah, Pak ya. Tapi kalau Thailand sama Malaysia memang dia slightly above us. Walaupun dulu kita pernah agak tinggi juga ya. Cuman jadi gini, seperti kayak mereka kan berlomba-lomba masuk melalui Special Economic Zone. Malaysia itu dikenal sebagai the Silicon Valley of the East. Karena apa? Karena mereka mempunyai IT dan sebagainya itu bagus sekali daripada Indonesia. Software dan sebagainya itu they are advanced in that way. Thailand ya, Thailand tuh sebetulnya kondisinya sorry to say ya, sebetulnya dulunya jauh di bawah Indonesia. Oke. Kemudian mereka dikenal sebagai Detroit of Asia. Sentral otomotif Asia ada di Thailand. Wow. Lah kok bisa? Kok nggak ke Indonesia kan gitu kan ceritanya. Katanya market kita besar begitu. Oh, market kita jauh lebih gede daripada Thailand. Kenapa ke Thailand nggak ke Oke. kita? Jadi di salah satu buku saya tentang komparasi beberapa negara di Asia untuk Special Economic Zone itu menunjukkan bahwa ketika saya interview nih Komatsu, dirutnya Komatsu di Thailand, cerita, Sari, sebetulnya market Indonesia tuh jauh lebih besar
lebih Ya. besar, Hmm. lebih besar. Kemudian kita juga pengennya invest di Indonesia. Cuman value chain-nya not yet ready di Hmm. Indonesia itu. Nggak usah jauh-jauh, baja kita dari Krakatau Steel itu nggak bisa untuk otomotif. Hmm. Teknologinya nggak masuk, ya kan, speknya nggak masuk. Jadi selama ini kenapa otomotifnya mahal di Indonesia? Oke. Karena kita harus mengimpor. Hmm. Nah, Thailand itu along that at period mereka itu berusaha benar-benar memaksimalkan value chain-nya. Hmm. Benar-benar maksimal value chain-nya. Jadi dibangun step by step. Dan indeed mereka bukan hanya memberikan subsidi ya, tapi juga holiday tax kita juga ada tax Ya. holiday ya. Cuman kalau soft structure dan infrastrukturnya dibangun secara masif, otomatis kita kan merasa oh ya menjadi lebih enak dong invest di situ. Bayangin misalnya Mbak, Anda tahu Triumph ya, motor besarnya si Triumph ini dari UK aslinya. Mereka invest pertama kali direct invest di Thailand. Within 6 tahun itu mereka membuat pabrik yang lebih gede lagi. Sampai kemudian membuat pabrik ketiga. Jadi yang dulunya hanya spare part, mereka fully otomotif di sana. Triumph. Saya menginterview tuh CEO-nya Triumph di sana. Dia bilang, sebetulnya kami juga awalnya takut invest di negara selain Inggris, ya kan? Tapi melihat potensinya lumayan, jadi kita dulu pertama spare part. Ternyata ya ngapain juga ya, cuman spare part assembly aja terus dibawa lagi ke UK. It increase the cost, right? Kemudian kita akhirnya fully sekarang ada di Thailand. Jadi makanya motor-motor besar itu dari Indonesia itu kebanyakan dari Thailand. Dan dia bilang, bayangin Ibu, kita itu karena pemerintah Thailand itu mencanangkan menjadi Detroit of Asia, makanya mereka itu memberikan tax holiday gila-gilaan, terutama untuk motor-motor besar. Jadi sudah ada tax holiday, ada special treatment lah buat mereka itu, dan membuat mereka very happy. Jadi BOI, Board of Investment mereka itu juga bagus sekali, very professional. Walaupun sebetulnya Thailand itu sebelumnya honestly speaking agak jauh dibandingnya Indonesia di bawah kita, tapi karena mereka mempersiapkan dengan proper, dan BOI-nya atau BKPM-nya mereka itu juga very profesional. Kalau kita kan satu pintu bisa pintunya banyak di dalam. Iya, satu pintu masuk kemudian di dalamnya kadang-kadang banyak. Ini yang they are trying to avoid that. Kalau tadi menarik nih, Malaysia itu dikenal dengan Silicon Valley-nya, from East, lalu Thailand dengan otomotifnya. Betul. Berarti apakah kita harus ada spesialisasinya juga? Positioning yang jelas kita tuh arahnya mau kemana, sehingga ketika investor lagi nyari mau naruh duit di mana, oh Indonesia aja deh, ini fokusnya di sini nih, pas nih. Sebetulnya harusnya seperti itu. Cuman kadang-kadang dream itu it not always is come out as easily as it is. Seperti kawasan-kawasan ekonomi kita itu kan mereka sudah didesain untuk tourism, untuk ini gitu ya. Tapi pada akhirnya juga yang penting investasi kan masuk, gitu kan? Yang penting investasi masuk. Itu Vietnam banget. Vietnam banget itu. Semua. Jadi yang penting masuk. Kalau itu kan investasi Samsung terbesar dunia di dunia ada di Vietnam. Di situ kalau Anda lihat ya, di dalamnya itu di dalam kawasan ekonomi itu benar-benar honestly ya Samsung banget lah. Dan kalau Vietnam itu karena ini negara komunis ya, mereka itu yang penting investasi masuk, benar-benar digelar karpet merah, semerah-merahnya. Will you try to be as convenient as possible gitu kan? Kemudian di sekitarnya itu bisa industri-industri yang lainnya, tidak hanya teknologi aja. Jadi bisa macam-macam, nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman akan lebih bagus kita itu ketika menarik investor, kita sudah siap dengan blueprint Indonesia untuk pengembangan misalnya baterai.
Ya. ya kan, misalnya Mm-mm. atau EV misalnya. Nah, kemudian nunjukin along the value chain mana yang ada, mana yang tidak ada. Oke. Kita harus tahu benar nih. Oke. Jadi ketika investor datang, ini yang dilakukan oleh Malaysia dengan MIDA. MIDA itu BKPM-nya Malaysia. Wow, they are very professional. They are chasing up the investor. Truly chasing up the investor, gitu kan. Nah, MIDA ini ketika investor masuk, mereka akan tanya, kamu masuk dalam spek seperti apa? Kamu butuh supplier apa saja? Nah, ketika mereka datang, itu mereka sudah kayak jadi matchmaker. Jadi yang mereka butuhkan tuh pada datang juga untuk presentasi, untuk jadi mereka convince. Ini loh, kalau aku di sini, ini loh raw material ada di sini, nanti logistiknya ada di sini dan sebagainya. So MIDA itu benar-benar bukan hanya attract investor, but they help investor in a way that they feel convenient, they feel oh yeah, I know that everything can be done here. No need to bring their crony capitalism even. Jadi kan biasanya ada crony capitalism ya Mbak, kalau di dalam strategik itu bahwa ketika misalnya Japanese datang, biasanya mereka bawa tuh crony kapitalismenya ke sini. Which is sometimes good, tapi not always. Bahwa kalau mereka nggak ada faith, kadang-kadang belum tentu crony kapitalismenya mau masuk, ya kan? Mereka kan takut juga, nanti aku di situ gimana? Coba cuman serving one company. It will be better serving in many company as possible as well, right? Nah, MIDA itu mempersiapkan itu. Jadi dia langsung tahu ibu butuh apa gitu. Even nah ini agak ridiculous juga, dia bilang kita itu ya sampai investor or invest di Malaysia, mereka nggak punya anak, punyanya anjing. Dibawa ke sini. Itu we take care sampai anjing itu safely landed in Malaysia. Wow. Ya, supaya tidak ada problem-problem yang signifikan ketika di pesawat dan sebagainya. We take care of that. Saya bilang, lah kok bisa, kamu kan punya berbagai macam department. Kayak di Indonesia lah. Pintunya kan juga banyak. Dia bilang, kami melakukan koordinasi every week. Monday itu kita koordinasi semua, kalau ada problem harus diselesaikan in a week. Jadi nggak pakai lama-lama. Di sini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun akhirnya didemin. Kan gitu. Nah itulah yang investor itu maunya kan kepastian. Betul. Kepastian bahwa we are going to invest, but negara juga membantu in a way that we feel convenient, we trust you. That is very important. We trust you. Trust ini very important. Yes. Kalau kita lihat Vietnam, saya menarik nih, pengen berkaca dari Vietnam. Walaupun sekarang lah secara peringkat mereka boleh di bawah kita. Tapi sih saya yakin within berapa tahun sih bisa dibalap kalau kita begini-begini aja gitu. Nah, kalau Prof lihat apa yang dilakukan Vietnam sampai bisa meyakinkan Samsung masuk ke situ gitu, bukan ke negara lain. Iya, tadi yang saya ceritain karpet merah. Ini kayak Cina, persis kayak Cina. Cina itu juga karpet merah pertama, walaupun setelah di dalamnya ternyata ya it's not as easy as it is. Kenapa saya bisa cerita itu? Karena banyak investor yang dulunya eksodus dari Batam ke Cina. Kemudian within 10 years akhirnya mereka balik lagi ke Batam. Karena apa? Wah, di dalam ternyata it's not that easy. Mungkin in life as investor. Nah, ini kita yang harus paham what investor think, itu kita harus paham benar sehingga kita bisa bukan melayani tapi bisa menjadi partner mereka. Tapi sebenarnya kan nggak susah untuk tahu apa yang investor mau, begitu ya nggak sih? Nah, ini sekarang kita tuh nggak rela. Kita selalu dibilang marketnya besar gitu. Kita nggak mau always jadi market doang. That's true. Kita maunya ya lu di sini dong invest, lu jual ke sini tapi lu taruh pabrik lu di sini gitu. Apa yang kita nggak punya, yang kita nggak lakukan sehingga ya kita hanya sebagai market doang. Tapi pada akhirnya investasi larinya ke negara lain gitu. Apa gitu, kita nggak rela. Makanya dari dulu ya BKPM kan, ayo invest ini, ayo invest ini.
bisnis. Dulu saya masih ingat sekali, kami diundang oleh Perdana Menteri Malaysia ke Australia. Banyak waktu itu ada Bu Mari, Pak Tom Lembong. Dan Pak Tom Lembong tuh kan very wow. Kalau ngomong tuh orang langsung, wih mantap. Iya, semua orang jadi mau invest ke Indonesia. Tapi di belakangnya kan sampai saya bilang, wah hebat Pak Tom Lembong. How he convince people to invest to Indonesia. Tapi persoalannya hanya investing saja. Itu kan kadang-kadang how can we secure. Saya BKPM nih, gimana kalau yang lain nanya, departemen nanya, will also walk together with me. Oke. Menjemput investasi dan helping them, ya kan. Dan itu banyak sekali yang nggak terjadi dengan mulus di Indonesia. Nah makanya pemerintah membuat ada INA, ada Danantara, ya kan. Nah INA itu pemerintah berharap dengan adanya INA, ini Sovereign Wealth Fund, uang yang punyanya pemerintah yang nganggur itu diinvestasikan ke INA untuk mengajak investor masuk. Oke, berhenti di situ dulu, Prof. Oke, sebelum kita masuk ke situ, SWF, kata SWF itu kan nggak familiar sebetulnya apa sih itu? di kuping saya sendiri pun jarang dengar kata SWF. Bedanya SWF sama investasi biasa itu apa sih? Sama investasi biasa, oke. Sovereign Wealth Fund, ya kan, SWF kan, Sovereign Wealth Fund. Jadi dana yang diputar untuk menarik untuk bergulir dana itu. Nah, INA tugasnya adalah menarik investor di dalam dan menjadi partner profesional, menginvest juga. Nah kan menarik kan, misalnya Mbak mau masuk ke Indonesia, investor dari luar, saya INA nih, oke, 50-50 ya, I chip in money, let's say kita chip in, kamu 20M, saya 20M, kan, nah I take care, nah ini yang menarik dari INA, dia take care all related to the domestic problem, termasuk birokrasi dan sebagainya. Nah INA ini di bawahnya INA ini advisernya adalah Menteri BUMN dan Menteri Ekonomi, Bu Sri Mulyani waktu itu. Jadi kalau ada apa-apa mereka keuangan sampaikan, berarti. Iya keuangan. Sekarang di bawah Pak Purboyo, ya kan. Jadi di bawah Pak Purboyo itu mereka jadi sekarang kalau ada seperti ini mereka menjadi pay attention. Oh ya, saya harus melakukan ini. Jadi INA itu mandate-nya adalah to attract investor to come to Indonesia, feel secure, dan make the ball rolling. Dalam artian apa? Kamu ada duit nih ya. Nah ini cerita agak lucu nih. Lucunya gini, pemerintah Indonesia itu memberi ketika INA dibuat itu mendedikasikan 75T untuk INA. Dikembangkan duitnya. Itu bukan duit semua loh ya. Yang cash kalau nggak salah 35. Yang cash, yang lainnya dalam bentuk saham dan sebagainya. 75T. Sekarang ini INA belum 4 tahun ini sudah invest 75T juga. Dan masih ada duit 75T juga. Secara logika, lah ini kayak simsalabim. Iya. Kok bisa ya? Dalam tahun lagi. Iya. Kok bisa? Ngerti. Saya tanyain kenapa. Oh jadi invest itu dia bukan invest sendiri Mbak. Dia invest dengan sovereign wealth fund yang lainnya. Seperti Abu Dhabi. Lucunya ada juga kok yang dulu jajah kita itu APG, Algemeen Pension Groupnya Belanda. Itu juga invest di Indonesia. Bayangin pensiun di Belanda itu, saya dulu agak lamanya di sana tinggalnya. Jadi saya tahu benar how reliable pension fund di sana. Jadi bukan hanya reliable tapi juga prudent. Mereka nggak mungkin invest di proyek-proyek yang nggak memberikan return terhadap mereka. Karena mereka kan harus ngasih bukan hanya untuk pensiun ya. Kalau di Belanda itu kan orang nggak kerja aja dapat duit gitu. Iya. Ya, dibiayai negara. Yes, betul. Uang-uang itu tuh dapatnya dari mana? Dari SWF gitu. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan investor, itu kan sovereign wealth fund
dari luar itu kan masuk ke Indonesia tuh. Apa mau mereka pertama kali? Lu siapa kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, Backgroundnya siapa? Track recordnya gimana? iyo, nanti uangnya hilang, nggak Iya, balik iya kan gitu. dong, iya dong. Iya. Nah, yang dilakukan oleh INA, mereka itu sowan ataupun roadshow kemana-mana. Ini loh INA. Kemudian mereka masuk dalam kan ada asosiasinya ya, Sovereign and Wealth Funds and International itu ada asosiasinya, and they have to follow what we call Santiago Principle, which is very rigid. Oke. Very rigid. Kalau kamu nggak ikut Santiago Principle, berarti kamu nggak bisa dipercayakan. Jadi aturannya itu sangat sudah ketat international sebetulnya. standard. Yes, oke. very international standard. Jadi dengan demikian mereka bisa membuktikan bahwa kami itu memang benar-benar menginvestkan uang Anda secara bijak, trustable. Nah, ini yang dilakukan oleh si INA kan. Ya, tapi pertanyaannya apa yang INA lakukan? Kok bisa SWF yang tadi Prof sebutin, Abu Dhabi, EPG Belanda, itu SWF topnya dunia loh. Duitnya banyak banget gitu. Yes. Kok berani dia nyemplungin duit ke Indonesia, sementara kita tahu kita di bawah Thailand, kita di bawah Malaysia, kita masih kejar-kejaran sama Vietnam gitu. Apa yang membuat INA bisa meyakinkan yuk aman kok masuk ke sini? Pertama, selain mengikuti Santiago Principle ya, Mbak, kalau ayolah main-main ke INA. Kenapa main-main ke INA? Karena Anda akan bisa melihat sendiri siapa yang di belakang INA itu siapa aja. Mereka itu lulusan-lulusan top universitas, Harvard. Ya, banyak lulusan Harvard di sana. Wow. Untuk kemudian boleh dikatakan kalau dulu kita zamannya Pak Sumarlin tuh ada mafia Berkeley gitu kan. Kalau ini saya lupa namanya. Very prominent. Jadi Ivy League-nya Amerika itu semua ada di sana. And they speak in the same token of investor. Exactly kayak investor, very professional. Jadi mindsetnya itu udah iya. mindsetnya investor orang luar gitu ya. Dan juga, nah ini ya, jangan dianggap bahwa mereka hanya investasi jalan tol, kemudian pelabuhan mereka ada di Medan ya, di Medan itu mereka kerjasama membuat international port bersama-sama dengan Dubai Port. Wow, Dubai ya. Salah satu operator internasional besar ya. Ya. Nah, untungnya apa kalau seperti itu? Untungnya buat kita apa? Nah, untungnya apa? Itu leverage up our capability, quality juga. Karena mereka bring up transfer of knowledge. Jadi port internasional tuh harusnya seperti apa sih? Kan gitu kan. Nah, ini kita ada transfer of knowledge di situ. Kemudian jangan kaget, mereka juga membuat the biggest pabrik baterai di dekatnya Semarang tuh apa? Batang, Kendal. The biggest setelah Cina. Itu kerja sama Cina. Jadi mereka tuh nganu benar-benar teknologi advance-nya itu benar-benar dilakukan. Bahkan mereka juga membuat plasma, SK plasma dengan Korea. Apa tuh SK plasma? Dulu kalau kita transfusi ya, Ibu. Kalau transfusi itu kan hanya darah merahnya yang dipakai, padahal darah putih itu penting banget. Yes. Kan untuk against the virus gitu kan, the bacteria dan sebagainya. Itu darah putih. Nah, ini si INA ini membuat itu dengan Korea. Kerjasama tentu saja dengan PMI. Nah, PMI kan nggak ngerti darah putih itu gimana caranya men-storage, dibawa supaya lebih safe dan sebagainya. Itu ada transfer of knowledge lagi dari Korea ke Indonesia. Jadi bagus banget. Oh, jadi memang project-project yang dipilih juga nggak ecek-ecek nggak ya? ecek. And very long term investment ya? Long term investment. Ya, long term investment. Kalau ternyata ada harapan juga ya kita. Ada. Jangan pesimis lah. Maksud saya ada lembaga yang ternyata bisa dipercaya oleh SWF asing yang begitu besar. Berarti konsep yang dilakukan INA ataupun pola yang dilakukan INA bisa dong ya harusnya direplicate ke
I don't know, lembaga investasi lain atau Iya, apa harusnya. kementerian begitu. Ya Nah, caranya begini gitu loh. yang saya takutkan adalah, saya juga tanya, Ina, kamu nggak takut nih nanti dimasukkan ke KPK, Hmm. merugikan negara, ya kan? Dikira mengembangkan tapi dikira merugikan. Untungnya itu kan dulu ada law-nya sendiri ketika Ina muncul itu. Jadi Omnibus Law itu salah satunya mengeluarkan satu ayat yang mengeluarkan Ina ini, bahwa Ina itu tidak tersentuh oleh KPK. Jadi bisa lebih tenang Ya, dalam business mengelola. judgment-nya ya jadi lebih tenang, lebih profesional. Ya intinya dia trying to be as professional as possible. Ya. Jadi makanya uang yang 75T tadi bisa diinvest 75T dan sekarang masih ada 75T. Itu juga salah satunya mereka punya exit strategi. Kalau proyek misalnya ini proyek ya, ini proyek udah jadi gitu kan, udah bagus. Ternyata untung. Dia bisa jual lagi ke tempat lain. Keuntungan itu dia putar lagi untuk yang lainnya. Jadi ada exit strategi yang dia buat juga. Which is good gitu loh. Misalnya Ina itu membuat ESR. ESR itu kayak apa namanya, gudang yang sangat sustainable di Kerawang, bersama-sama dengan Singapura, Indonesia dan Mitsubishi kalau nggak salah. Jadi 3 parties gitu kan. Dan itu sudah sampai tiga gudang. Kalau udah selesai pindah lagi yang lainnya, lagi yang lainnya gitu. Dan gudang itu benar-benar dibangun secara agronomisnya masuk gitu ya. Jadi nggak perlu pakai AC, semuanya sirkulasi bagus. Kalau ada kebakaran juga semuanya langsung bisa diredam demikian. Jadi sudah mengikuti standar internasional. Bukan gudang-gudang dipikir kayak gudang kita di rumah misalnya. Wah, ini gudang di mana industri itu bisa masuk ke situ. Which is very saya kesana sendiri bersama-sama dengan teman Harvard, pengen ngelihat kayak apa sih gitu loh. Yang dia bilang, oh ya standarnya sudah standar internasional. Jadi very very good in that way, bahwa kita ada Ina itu it's bring the trust of investor satu. Kemudian karena saya udah banyak ngomong, nginterview banyak CEOs di 7 negara ya, termasuk di Cina dan sebagainya. So I feel very blessed that finally we have organization like that in Indonesia. Cuman memang perlu di-boost ya. Ina itu sangat low profile, Mbak. Sangat low profile. Kita ngerti kan? Jarang dengar. Saya juga. Karena saya nulis bersama Harvard, saya jadi tahu. Dan kemarin itu dirutnya Ina ngajar di Harvard, ngajar case-nya Ina ini. Jadi Pak Rida itu cerita ke saya tanya, gimana Pak Rida di Harvard, kan ketemu partner saya. Terus dia, ternyata ya sovereign wealth fund ini adalah unik sovereign wealth fund. Karena sovereign wealth fund yang lainnya itu kan pada invest di luar. Kalau Indonesia investnya di Indonesia sendiri. Which is good. It's bring the halo economy impact buat Indonesia. Makanya kita kan ada Danantara sekarang. Danantara jauh lebih gede. Kalau Ina itu kan bayi lah boleh dikatakan. Danantara adalah bayi gede. Ya bayi juga karena barusan lahir, tapi bayi raksasa. Ya kita harapkan kedua-duanya bisa sukses. ES bisa membangun Indonesia menjadi lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena misalnya tol ya, tol di Merak Bakahuni itu yang membuat kan Ina. Ina invest di situ bersama dengan Abu Dhabi, ya kan. Bagusnya untuk utama, kalau dulu mereka kan dulu zamannya Pak Jokowi itu ya, itu kan sangat ambisius ya. Mau punya tol sebanyak-banyaknya tapi duitnya nggak ada kan gitu kan. Jadi karya-karya itu berat juga. Harus nyari pinjaman dan sebagainya. Jadi pemerintah harus memberikan garansi letter. Nah dengan adanya Ina, duit yang harusnya untuk itu mereka bisa buat lagi di tempat lain gitu loh, digulung lagi. Sedangkan Ina take care untuk itu. Jadi dan make sure itu kan sampai 50 tahun atau apa investasinya, make sure bahwa the money will return, nggak mungkin hilang. Pakai apa ya, kalau mungkin kita nggak ngerti ilmunya, kita nggak tahu
Tapi kalau orang-orang itu semuanya lulusan Harvard, Mhm. Princeton, top Precious. top uni. Saya sampai kaget, woi ini lulusan mana aja gitu kan? Itu mereka Terlalu ngerti. low profile ya, nggak pernah dengar sih Very sejujurnya. low profile. Honestly, very low profile. But Tapi- high quality, that's important. Tapi kita memang punya harapan besar juga buat Danantara begitu ya, Oh, karena iya. jauh secara skala kan dia jauh lebih Lebih gede, besar. Tapi betul. ada hope karena memang ternyata Ina bisa kok. Ya, iyalah. Ya, dengan skala Iya. yang lebih kecil ternyata bisa kok iya. dapat trust dari luar itu. Betul. Prof, kita coba analogikan. Saya takutnya masih ada yang belum paham soal SWF. Kita analogikan ke lingkup yang lebih kecil, misalnya rumah tangga. Saya coba pikir gitu ya. Kalau kita expand bulanan, ibaratnya bayar apa namanya, bayar listrik, bayar air gitu ya, pengeluaran uang sayur bulanan. Nah, itu katakanlah itu APBN. Ya, APBN kita. Jadi Iya. habis gitu ya kan. Iya. Nah, kita punya tambahan nih, misalnya dari THR kah, dari bonus kah, dari kita sisihkan kah dari bulanannya. Nah, ini bisa dibilang SWF, Ya, ya kan? ya. SWF. Nah, Diputar. diputar kan? Ya pinter-pinter kita dong mengelola ini, jangan sampai ini nilainya jadi Jangan sampai berkurang tapi bertambah terus. Betul. Tabungan kita jadi banyak. kan betul. gitu. Jadi Ya. SWF ini dalam rumah tangga ini kita investasiin, entah beli obligasi kah, beli emas Oh ya, kah, mereka juga obligasi, masuk ke obligasi dan sebagainya. termasuk Ya, ya. salah satunya. Tapi broad apa namanya? Broad up development of the country it's more bukan hanya sekedar beli saham dan sebagainya, enggak. Ya. Ada juga mereka sebagian. Makanya kok bisa 75, saya tuh mikir waktu disampaikan tuh mikir invest 75 sudah jadi pemerintah punya 75 kasihkan nyoh gitu ya. Ini tolong dikembangin puterin ya kan. Puterin. Mereka puterin ada di saham di mana Oke. sudah invest 75. Otomatis kan kudunya udah habis dong. Iya dong. Ternyata mereka sekarang masih punya 75. Jago juga muternya. Makanya kalau kita hanya pilih orang-orang yang nggak bisa muter duit, mereka dan uang nggak safe gitu ya, kan hati-hati juga ya, namanya juga behavioral finance tuh sekarang kan rame ya, orang pegang duit bisa macam-macam dewe enak udele kalau orang bilang. Iya, nggak, they have to comply with the regulation. Ya. Jadi masih ada 75 lagi, enak kan? Ya. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Oh, karena gini loh. Jadi kalau kita analogikan begitu, kita nggak lagi merasa investasi SWF itu sesuatu yang jauh dengan kita. Ya kan? Kalau ini SWF-nya dikelola dengan baik, kita juga bermimpi one day kita kayak Belanda, ya. Kalau pengangguran itu dikasih uang bulanan, gitu. Hopefully ya. Nanti terus banyak yang nganggur Iya kan? malah. Sekolah nggak usah bayar, kuliah nggak usah bayar. Nah itu duit dari mana? Ya berarti dari SWF ini yang diputer-puter yang kemudian bertumbuh berkali lipat dong. Ya kan, kayak kita rumah tangga ya SWF kita itu apa sih, buat dana pendidikan, dana pensiun, kita pengen pensiunnya aman, nyaman, anak-anak kita sekolahnya nggak pusing. Jadi prinsipnya itu begitu, SWF, ya. Jadi itu benar-benar sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, kita balik lagi nih, saya coba untuk lihat ya SWF negara mana sih yang paling sukses, ya kan, yang paling besar dan yang paling sukses dikembangkan gitu ya. Nah salah satunya ya Norway lah ya. Oh ya, Norway nomor satu ya kan. Yes. Terus kemudian, nah ini menarik nih, Temasek, tetangga kita. Nah kenapa nih, ini saya coba tanya, ini kenapa dia bisa sukses? Ternyata dia itu profesional, dia good governance, returnnya bagus. Ya, true. Akhirnya Temasek ini berhasil membangun brand Singapura ini sebagai paling trustworthy di Asia. True. Saya highlight tuh trustworthy. At the end of the day adalah bicara soal trust. True. Ya kan? True. Kan kita ngajak orang investasi nih, oke gabung dong patungan bikin bisnis gitu ya kan. Saya kan belum pernah bikin sebelumnya. Gimana cara orang mau gitu invest ke kita? Ya berarti at the end of the day karena kita trustworthy. Nah, ini Ina udah berhasil dibangun. Apalagi yang kita mesti lakukan menurut Prof Sari supaya kita bisa dapat trust yang lebih besar lagi dari luar gitu. Saya kira sukses
story itu harus ditularkan ya. Kan nggak banyak yang tahu nih tentang Ina ini, ya kan. Kebetulan saya nulis case-nya Ina, jadi saya bisa cerita banyak. Kalau saya nggak diajar Harvard, saya nggak bakal tahu. Jadi sukses story harus ditularkan, diceritakan, ya kan. Dan juga saya sangat berharap nih Danantara juga sangat sukses seperti Ina. Amin. Dua-duanya. Kan di Singapura ada 2. Temasek satunya saya lupa. Ada 2 sovereign wealth fund juga. GIC, Ya. Government of Singapore Investment Corporation. Yes, ada 2. Aims-nya sama, yang penting attract investor. Gitu kan. Kalau mereka investnya juga banyak di luar, nggak aja di Indonesia. Kita nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia aja banyak yang perlu diinvest. Ngapain jauh-jauh kan gitu kan? Dari dalam aja dulu. Iya, di dalam aja itu sudah very important lah to do so. Nah, saya sangat berharap nanti Danantara juga sukses. Ina akan terus berkembang. Duit 75 bisa bertriliun-triliun saya harapkan. Karena benar-benar dia very professional, Mbak. You have to talk with them. I have been spoken with many CEOs ya across the countries. And ini Mereka spesial. mengakui. Saya belum cerita ya. Apa itu? Jadi Itu kayak lagi gosip. Kotra, Kotra itu Korean investment-nya kayak BKPM-nya Korea. Oke. Itu yang di Indonesia. Dulu ada namanya Jang Lili. Pak Lee itu bilang ke saya, Sari, do you know Ina? Dia bilang gitu. Oh yes, I'm going to interview them. Wow, I am surprised. Dia bilang, wow, apa yang surprise? Saya bilang gitu. Saya diajak ke Ina. I was there, and I can see they are very professional, Sari, very professional. So, it's increase my trust toward Indonesia, honestly speaking. Oh ya, saya bilang, waktu itu saya belum interview, jadi saya belum ngerti. Ini orang Korea ngomong apa nih? Itu kepala BKPM loh, kepala BKPM Korea itu aja dia sangat amazed dengan Ina, gitu lah. Begitu saya masuk, wah, sentuhan profesionalnya sangat luar biasa. Apalagi setelah mereka mulai ngomong, mulai cerita, wah. Ini yang dicari. Jadi investor menjadi, that's what I'm looking Yakin. for. Ya, kamu nggak kalau orang omong doang gitu ya. Omon-omon ya, nggak omon-omon doang, tapi juga duitmu keluar loh ya. Iya. Jadi saya bilang, bisa nggak kita buat? Biasanya kan kadang-kadang ada laporan keuangannya ada 2, ya kan? Satu untuk partner, satu untuk kita. Enggak, dia bilang enggak. Oke. Enggak, kita enggak mau kayak gitu. Itu against Santiago Principle. Dan kita akan juga pengen return. Kalau ada apa-apa, justru kita yang spill out. Kita yang ini kenapa kok seperti ini? Makanya kita minta forensic audit untuk melihat ini kok bisa seperti ini. Padahal mereka invest juga karena invest di dalam, karena we have to comply with the regulation. And kita kan harus melaporkan. Nah itu ya, kayak investasinya Ina di tol yang di Merak Bakahuni itu mendapatkan award of investment. Dari segi proses, dari segi semuanya kan dilihat ya, award of investment tuh didapatkan di situ. Bang, hebat juga ya. Ini company kecil gitu ya, tapi mereka they prove that they are very trustable, agile ya, tapi juga they are very inovatif. Proyek-proyeknya inovatif semua, banyak yang geothermal juga. Jadi move to sustainability. Ya. Jadi memang proyek-proyek masa depan, green economy dan lain-lain ya. Dia nggak receh-receh aja. Nggak receh-receh. Jadi setelah ngobrol dengan Prof Sari, saya jadi paham ya. Ternyata investasi itu nggak jauh dari kita. Kata SWF itu nggak jauh dari kita, and it's very very important. Terus kalau negara nih, lembaga kita bisa berhasil mengelola SWF, kita akan makin kaya. Duit kita akan makin berlipat. Dan kita sangat berharap suatu hari kita ke rumah sakit gak usah bayar. Kita kalau pengangguran ya dikasih bulanan gitu ya kan. Belanda banget. Nggak ngapa-ngapain dapat duit, asik. Aduh, mimpi gitu ya kan. Semoga sih bisa tercapai. Terima kasih Prof hari ini sudah memberikan kita wawasan menarik kata investasi dan SWF itu makin dekat
ke kuping kita. Ya. Thank you. Ya. Prof sudah hadir di VVIP. Terima kasih juga buat Anda yang telah menyaksikan. Silakan tinggalkan komentar. Bisa nggak kira-kira kita bisa bermimpi seperti mungkin orang Belanda atau misalnya orang Singapura saja lah gitu ya. Berobat nggak mahal gitu ya. Kuliah itu gratis dan sebagainya. Thank you. Silakan tinggalkan komentarnya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.